Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel YouTube Reja Singkawang. Wang 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 wang. Oke teman-teman, seperti biasa kita akan membaca peta dulu. Nah, tapi teman-teman, ini peta yang saya lampirkan di dalam video ini. Ini adalah peta kota Singkawang di masa kolonial Belanda ya. Nah, di tahun sekitaran 1887. Nah, inilah awal mulanya Singkawang dianggap sebagai kota yang ada di Kalimantan Barat oleh pemerintahan kolonial Belanda. Nah, jadi pada konten ini teman-teman, sambil kita menikmati suasana Ramadan menjelang Hari Raya Idul Fitri, kebetulan Reja bikin konten ini saat jalan-jalan setelah menjemput dua bocil Reja ini, terus membawanya mereka ke tempat untuk keperluan lebaran. Nah, habis itu kita muter-muter keliling Singkawang. Nah, sambil melihat suasana kota Singkawang menyambut Hari Raya Idul Fitri di siang hari, di pagi hari sekitar setengah 10 ya Reja ngambil videonya ini. Nah, nanti Reja akan sambil memberikan informasi tentang Singkawang berdasarkan cerita sejarah, berdasarkan buku, berdasarkan situs, website, museum, serta foto-foto yang pernah Reja dapatkan. Nah, biar teman-teman yang tahunya Singkawang seperti apa saat ini, nah mesti juga teman-teman harus tahu Singkawang itu di masa itu seperti apa. Nah, yuk simak terus videonya, jangan di skip-skip biar teman-teman tidak salah paham. Oke? Oke teman-teman, kita mulai dari Jalan Jenderal Sudirman. Dan ini teman-teman, saya tunjukin foto di masa kolonial Belanda. Ini merupakan jalan akses di sini ya, Jalan Jenderal Sudirman, yang mana di masa itu jalur ini sudah ada teman-teman, karena ini merupakan jalur penghubung antar Singkawang menuju Bengkayang. Dan ini dipoto sekitar tahun 1901 hingga 1930 teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke Jalan Kalimantan ya teman-teman. Jadi konten kali ini Reja akan membawa teman-teman keliling kota Singkawang sambil menikmati suasana Ramadan di kota Singkawang, tapi sambil sedikit memberikan informasi tentang sejarah yang dulunya Singkawang ini pada tahun 1800-an sudah ada teman-teman, dengan bukti peta yang dibikin oleh pemerintah kolonial Belanda bahwa dulunya Singkawang sudah mereka anggap sebagai daerah terpenting dan merupakan kota ya. Walaupun jalan ini, Jalan Kalimantan, pada masa itu belum ada teman-teman, karena di peta tersebut lokasi kota Singkawang itu sangat kecil sekali. Di sekitaran jalan sekarang ya, Jalan R.A. Kartini, Jalan Perwira, Jembatan Agen, terus mes daerah, hingga Jalan Pangeran Diponegoro sampai rumah sakit Vincentius. Nah, itulah dulunya sekitaran kota Singkawang. Nah, nanti bakalan Reja bikinkan konten khusus tentang sejarahnya Singkawang, lengkap dengan cerita dan sumber sejarah tersebut. Kali ini Reja ngajak teman-teman untuk jalan-jalan menikmati suasana kota Singkawang di saat siang hari di bulan suci Ramadan menjelang hari Lebaran. Nah, sambil Reja tunjukin nanti yang bakal kita lewati tempat-tempat yang dulunya di zaman masa kolonial Belanda itu sudah ada ya teman-teman ya. Nah, biar teman-teman lebih jelas, lebih tahu tentang Singkawang, tidak hanya tahu Singkawang seperti yang selama ini teman-teman tahu dan dianggap sebagai kota yang mungkin boleh dibilang kota baru atau kota kecil ya. Ternyata Singkawang di tahun 1800-an itu sudah ada teman-teman. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan belok ke kanan ke Jalan
Niaga, kita akan melewati Vihara Tridharma Bumi Raya Pusat Kota Singkawang. Nah, vihara ini merupakan juga adalah aset yang memiliki historis ya. Nah, ini fotonya teman-teman di masa tahun 1930-an. Jadi pada masa itu sudah dibangun ya teman-teman, bahkan umurnya udah seratusan tahun. Nah, ini adalah di sekitaran sini di pada tahun 1800-an ya teman-teman, ketika daerah sini masih dianggap sebagai pasar kecil. Nah, teman-teman bisa lihat ini bukti Singkawang. Nah, ini adalah tahun 1930-an menjelang kemerdekaan. Nah, di tengah-tengah kita bisa melihat ada seorang tentara Kenil, tentara kerajaan Belanda yang menjaga situasi tengah pusat kota Singkawang ini. Jadi di antara 3 foto tersebut teman-teman, waktu Reja mendapatkannya memang agak sedikit ragu, tapi setelah Reja cocokkan, patokannya adalah Gunung Sari teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, ini adalah foto Jalan Pangeran Diponegoro di masa itu. Nah, ini juga fotonya dari diambil posisi yang berlawanan arah dengan kita ya teman-teman. Nah, cuman dalam 2 foto tersebut memiliki tahun yang berbeda. Satu sekitar tahun 1930-an, yang satunya setelah kemerdekaannya teman-teman ya. Nah, terus, nah ini fotonya teman-teman. Selanjutnya ini adalah foto sekitaran Masjid Raya, yang mana ini foto salah satu gudang beras terbesar yang ada di kota Singkawang pada masa itu dan pada saat waktu itu sekitaran tahun 1930-an. Dan ini adalah foto Masjid Raya di awal-awal sekali dibangun ya teman-teman. Dan ini adalah merupakan tugu pengakuan kedaulatan warga kota Singkawang terhadap bahwa kemerdekaan Indonesia serta wilayah Singkawang adalah bagian dari Republik. Nah, ini adalah tugu pengakuan kedaulatan yang ada terletak di sekitaran Masjid Raya yang selama ini banyak tidak orang ketahui. Bahkan pejabat-pejabat pemerintah yang ada di kota Singkawang pun banyak yang tidak tahu. Nah, semoga kedepannya tugu ini bisa dipercantik lagi, bisa dirawat, bahkan kalau bisa warnanya dibikin merah putih ya. Amin, amin. Karena Singkawang ini kota pusaka, kota wisata, kota tertoleransi. Jadi jangan sampai kita hanya menyandang sebagai nama saja, tapi kenyataannya kurang greget. Oke teman-teman, kita lanjut perjalanan kita. Nah, sekarang kita sudah berada di Jalan Yosudarso, tepatnya di Kelurahan Melayu, Kelurahan Tengah, dan Kelurahan Kuala ya teman-teman ya. Tapi ini kita di sekitaran Kelurahan Melayu. Nah, kalau daerah sini di masa itu memang belum terbentuk ya teman-teman, karena daerah sini boleh dibilang daerah pada saat waktu itu merupakan bukan daerah utamanya kawasan kota Singkawang di masa zaman kolonial Belanda. Nah, tapi justru setelah kemerdekaan, pembangunan yang sangat pesat, sehingga daerah sini justru lebih berkembang teman-teman, lebih berkembang dan lebih maju dan bahkan lebih pesat ya. Nah, teman-teman bisa lihat sekitaran kita yang akan kita lewati di sini adalah jalannya Alianyang, Jalan Yosudarso, pusatnya bisnis dan pusatnya usaha atau tempat-tempat tongkrongan. Nah, seperti CP Arli ini merupakan juga pusat perbelanjaan yang terkonsep Islami ya teman-teman ya. Nah, di CP Arli ini boleh dibilang juga mallnya Singkawang ya, mall kedua Singkawang ya teman-teman. Nah, sebelah kiri kita ini SPBU. Terus kita sekarang memasuki yang namanya kawasan Pasar Alianyang atau Pasar Bypass atau Pasar Sore ya teman-teman. Nah, kali ini konten Reja tidak Reja sertakan tulisan nama jalan atau nama tempat karena udah sering kita lewati juga. Tapi pembahasan kita di sini adalah pembahasan yang mana nanti teman-teman bakalan tahu tentang Singkawang berdasarkan sejarahnya ya, berdasarkan situasi di masa pada waktu itu, bahwa Singkawang, oh ternyata Singkawang di tahun 1800-an sudah terbentuk teman-teman. Dan masih banyak lagi teman-teman foto-foto tentang Singkawang di masa-masa itu yang
nanti bakalan Reja bikinkan konten yang bakalan teman-teman tahu lah tentang Singkawang itu seperti apa. Tapi sebelumnya udah pernah Reja bahas di channel YouTube ini. Teman-teman tinggal cek aja di playlist, nanti di situ banyak sekali video-video yang pernah Reja bahas tentang foto-foto jadulnya Singkawang di masa itu, teman-teman. Nah, sekarang kita udah sampai di RA Fajar Harapan, tempat si bocil saya sekolah yang si bungsu. Nah, ini sebelahnya kita lanjut menjemput kakaknya yang nomor 2. Selanjutnya mereka akan saya bawa ke Kings Kid ya, salah satu pusat baju dan celana atau busana anak-anak. Nah, ini kebetulan persiapan mau lebaran lah, beliin mereka baju pakaian apa semua, teman-teman, sambil mereka bersemangat puasanya. Oke, lanjut cerita kita, teman-teman ya. Jadi Singkawang itu, teman-teman, pada masa itu memang sudah diperhitungkan oleh pemerintah Belanda, yang mana daerah Kalimantan Barat ini merupakan daerah yang sangat strategis bagi pemerintah kolonial Belanda. Kenapa? Ya karena kita langsung berhadapan dengan Laut Cina Selatan. Jadi boleh dibilang kenapa strategis untuk kedepannya, untuk dari segi ekonomi dan jalur perkapalan, ternyata daerah kita itu lebih dekat ketimbang daerah Singapura sebenarnya. Nah, makanya di zaman era Jokowi ini, Bapak Presiden Jokowi ini, dibangunnya Pelabuhan Kijing inilah menjawab sesuatu yang mana Kalimantan Barat ini sebenarnya memiliki potensi yang sangat tinggi. Begitu juga Singkawang, teman-teman. Singkawang di masa pemerintahan Kerajaan Sambas, pada waktu itu belum adanya Indonesia, masih adanya Nusantara. Jadi kawasan daerah kita ini Singkawang sebenarnya dulunya pemerintah Belanda pun melunak, teman-teman. Ibaratnya daerah kekuasaan yang secara administrasi yang di bawah oleh pemerintahan Kerajaan Sambas, Belanda tidak terlalu signifikan atau ngotot, sehingga seperti pertambangan dan segala macam diserahkan sepenuhnya dan diatur oleh pemerintah Kerajaan Sambas pada saat waktu itu. Nah, itulah akhirnya yang membuat suatu sejarah yang mana orang-orang Tionghoa pada saat waktu itu didatangkan oleh Kerajaan Sambas, oleh Kesultanan Sambas, untuk dipekerjakan sebagai penambang. Salah satunya yaitu penambang emas dan penambang boksit segala macam lah yang ada di daerah Mentrado, teman-teman. Nah, pada saat waktu itu Singkawang adalah daerah sebagai tempat persinggahan, bukan suatu kota tujuan utama yang ada di wilayah keresidenan Singkawang atau Afdeling Singkawang atau wilayah Kerajaan Sambas, yang dulunya justru pusatnya adalah Mentrado, teman-teman. Nah, cuman pada saat waktu itu karena terjadinya perselisihan antar kongsi, antar perusahaan, antar tim atau antar grup, yang pada saat waktu itu di Mentrado rata-rata pekerjanya dari Tiongkok, yang pada saat waktu itu mereka juga saling berkelompok sehingga terjadinya perselisihan. Akhirnya banyak yang melarikan diri atau bermukim di kota Singkawang. Ditambah lagi dengan peristiwa tahun 1965, teman-teman, yang mana pada saat waktu itu saudara-saudara kita yang berada di daerah Bengkayang, Sambas itu banyak yang berpindah tempat ke kota Singkawang, sehingga sekarang hikmahnya Singkawang jadi ibaratnya terkenal dengan ciri khas budaya Tionghoanya, teman-teman, karena Singkawang sekarang dipenuhi oleh saudara-saudara kita yang dulunya adalah dari etnis Tionghoa. Nah, sekarang generasi yang tinggal di Singkawang ini udah generasi yang kesekian, teman-teman, karena yang asli orang Tiongkok, yang kelahiran Tiongkok sudah dikatakan tidak ada. Bahkan di tahun 1930
30 sampai 45 itu sudah tidak ada lagi warga Tionghoa itu yang memang betul-betul masih asli orang Tiongkok. Nah sekarang kita udah di King Kids, kita biarkan dulu mereka berbelanja ya, kita lanjut ngobrol. Nah jadi setelah itu teman-teman, ditambah lagi dengan peristiwa tahun 65 pada saat waktu itu, nah jadilah Singkawang ini menjadi pusat terbesar dan lebih cepat berkembang ketimbang di daerah-daerah yang ada di sekitaran sini. Dan bahkan Mentrado pun mulai ditinggalkan karena pada masa waktu itu datangnya juga pemerintahan Jepang, tentara Jepang, bala tentara Jepang, banyak yang dibunuh, banyak yang melarikan diri ya, sehingga membuat situasi masyarakat yang kacau, sehingga akhirnya pusat-pusat bisnis, pusat-pusat pertambangan yang ada di daerah kita ini sempat lumpuh teman-teman. Nah jadi setelah terjadinya peristiwa itu, sehingga kota Singkawang ini mulai terbangun, mulai berkembang dengan pesat ya teman-teman ya. Nah ini foto tentara Jepang yang mendarat di kota Singkawang, yang katanya menurut informasi foto tersebut, ini foto yang difoto di sekitaran Taman Burung teman-teman. Tentara Jepang ini datang memakai kendaraan sepeda dari arah Pemangkat, dari pelabuhan Pemangkat. Nah jadi banyak sekali foto-foto ini yang sekarang Reja tampilkan. Nah seperti ini, seperti ini. Nah ini memiliki sesuatu yang historisnya yang sangat besar sekali ya teman-teman di Singkawang ini. Memang Singkawang ini banyak sekali cerita yang menarik buat kita kupas. Oke teman-teman, kita lanjut. Sekarang kita kembali ke Jalan Pangeran Ponegoro. Nah selanjutnya kita nanti bakalan melewati beberapa tempat-tempat strategis, tempat-tempat penting, tempat-tempat yang menarik buat teman-teman simak tentunya, nanti hingga sampai selesai. Yang banyak bakalan kita ketahui tentang Singkawang lebih jauh lagi teman-teman. Nah tentunya harapan Reja teman-teman simak terus videonya, jangan di skip-skip. Nah biar teman-teman tidak salah paham dan biar teman-teman lebih tahu tentang Singkawang. Nah kita sekarang belok ke kanan di Patung Naga, terus kita akan menuju Jalan GM Situt hingga sampai ke daerah pom bensin. Nah ya, oke teman-teman, simak terus videonya ya, jangan di skip-skip. Nanti bakal ada video yang bakal Reja ceritakan lagi setelah kita melewati beberapa lokasi yang mana teman-teman belum ketahui lokasi itu dulunya tempat apa gitu kan. Nah
teman-teman, setelah kita mengisi bensin di salah satu SPBU yang terletak di jalan GMC Tut, nah kita akan melanjutkan perjalanan kita menuju jalan stasiun ya. Nah, di jalan stasiun ini memiliki cerita sejarah historis yang pada saat waktu itu sekitaran tahun 1960-an ya teman-teman ya. Nah, Reja kebetulan juga dapat fotonya salah satu situs atau bangunan yang memiliki cerita sejarah, tapi Reja nggak bisa mengungkapkan secara persis sejarahnya seperti apa. Yang jelas sekarang daerah ini, bangunan ini sudah menjadi miliknya TNI Angkatan Darat. Nah, teman-teman bisa lihat sebelah kanan kita ini, yang lahan kosong ini dulunya adalah merupakan bangunan yang tertera di dalam foto tersebut. Ini entah mungkin sekolahan Mandarin atau apa ya, kita kurang tahu lah. Kalau teman-teman ada yang tahu tentang bangunan tersebut, silahkan berikan komentar ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita akan jalan menuju Jalan Niaga, jalan stasiun. Ini sekarang jalan stasiun ya. Nah, jalan stasiun juga ada teman-teman. Nah, ini fotonya ya teman-teman ya. Ini foto di tahun 1950-an. Stasiun ini pada saat waktu itu merupakan stasiun utama di Kota Singkawang ya. Nah, sekarang kita sudah berada di Jalan Niaga ya teman-teman. Kita kembali ke Jalan Patung Naga, tapi nanti kita akan lurus. Kita akan jalan lurus dan kita akan melewati Talenta ya. Nah, Talenta juga memiliki nilai historis. Nanti akan Reja tunjukin juga fotonya. Di masa itu sekolahan tersebut sudah ada teman-teman. Nah, jadi Kota Singkawang itu di tahun-tahun 1901, 02 atau 1800-an, dunia pendidikan yang ada di Kota Singkawang itu sudah ada teman-teman. Cuman didominasi oleh sekolah-sekolah Belanda dan sekolah Mandarin ya. Dan juga memang pada saat waktu itu identitas Indonesia memang belum ada. Bahkan wilayah kita pun dulunya disebut daerah namanya Nusantara ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita belok ke kanan, kita menuju arah Jalan Budi Utomo teman-teman. Nah, jadi kawasan-kawasan daerah seperti ini teman-teman, ini adalah bangunan tua semua ya teman-teman ya. Biar teman-teman tahu, jadi Singkawang ini memang perubahan Kota Singkawang itu dari struktur bangunannya, dari struktur jalannya, dari struktur pemukimannya memang tidak signifikan. Baik bangunannya masih banyak bangunan lama, jalannya masih jalan itu aja, enggak juga lebar, enggak juga mengecil ya teman-teman. Memang ada jalan bisa mengecil ya, pasti ada lah. Nah, sekarang kita akan melewati sekolah Yayasan Talenta. Nah, ini fotonya teman-teman. Yayasan Talenta ini dulunya adalah sekolah Tionghoa yang mana juga merupakan bangunan tua ya, sampai sekarang alhamdulillah bangunannya masih lestari. Nah, kalau daerah sini Jalan Nusantara ini memang banyak sekali bangunan-bangunan tua yang sudah dibangun pada masa itu. Dan pada saat sekarang pun bangunannya masih ada, tapi tidak semua ya teman-teman ya. Tinggal hanya beberapa aja. Jalan ini memang dulunya sudah ada, karena ini sudah termasuk kawasan perkotaan Singkawang yang tertera di dalam peta yang dibuat oleh pemerintah Belanda. Ya. Oke teman-teman, simak terus video Reja, jangan di skip-skip. Sekarang kita menuju arah ke Jalan Jenderal Sudirman lagi. Tentunya Reja ucapin terima kasih buat teman-teman yang selalu menonton dan selalu hadir di channel YouTube Reja Singkawang. Jangan lupa subscribe ya teman-teman, biar Reja lebih semangat lagi membuat konten-konten terbaik buat teman-teman.
teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang selalu hadir dan menonton konten-konten terbaik Reja Singkawang. Buat yang sudah subscribe, share, like, serta berikan komentar yang terbaik serta mendukung kemajuan channel YouTube Reja Singkawang, Reja doakan tentunya buat teman-teman, semoga teman-teman sehat selalu diberikan rezeki yang melimpah serta diberikan kemudahan dalam urusan apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, sampai ketemu di konten selanjutnya. Reja akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari dan salam sejahtera untuk kita semua. Muah.